Ustaz, bagaimana tanggapan Ustaz mengenai rambut Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sedang viral saat ini? Sekarang rambutnya lagi diapain sekarang? Saya ingin tahu. Apa di orang pada ngantri ngapain gitu enggak? Hah? Sekarang apa? Apa dimasukkan ke air dibagi-bagi gitu? Jadi kita tahu bahwasanya boleh mencari berkah dari rambut Rasul ya. Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW tubuhnya seluruhnya berkah. Keringatnya berkah, baju bekas yang dia pakai berkah karena sudah mengenai tubuhnya dan keringatnya. Ludahnya berkah. Kalau Nabi buang ludah, para sahabat berlomba-lomba mengambil ludahnya ya. Sebagian tatkala perjanjian Hudaybiyah ya. Kemudian Nabi SAW waktu haji, Rasulullah SAW cukur rambut, Rasulullah bagi-bagi ya. Menunjukkan seluruh anggota tubuh Nabi berkah. Kalau rambutnya masih ada, tidak apa-apa kita berusaha menciumnya, kita berusaha mungkin minum air dari yang direndam oleh rambut tersebut. Tapi jadi masalah, apakah rambutnya masih ada? Nah, untuk bisa tahu itu rambut Nabi atau tidak, asalnya itu bukan rambut Nabi. Hukum asal apa? Kalau orang datangkan ini rambut, asalnya rambut Nabi itu bukan? Asalnya bukan, karena rambut ini masih banyak kemungkinan, manusia ada miliaran. Kemungkinan yang pasti ini bukan rambut Nabi sampai kita datangkan bukti bahwasanya adalah rambutnya Nabi. Nah, bagaimana Anda bisa membuktikan rambut Nabi? Mau tidak mau harus dengan sanad. Siapa yang bawa rambut ini? Dari sahabat menuju tabi'in, tabi'in menuju tabi'ut tabi'in, kemudian seterusnya sehingga sampai kepada zaman sekarang yang mengatakan ini rambut Nabi, diriwayatkan dengan orang-orang yang jujur dan thiqat, terpercaya. Jadi itu tidak ada. Kalaupun ada rawinya, dari rawi ini sampai siapa yang memeriksa seluruh perawi tersebut? Apakah ada biografinya perawi-perawi ini? Tidak ada. Nah, kalau Anda tidak bisa membuktikan secara sanad, kalaupun ada sanadnya Anda tidak bisa periksa perawi-perawinya, bagaimana statusnya, jujur, terpercaya, pendusta, suka lupa, suka ngawur, ya. Tahu-tahu rambutnya sendiri dia pasang, ya enggak tahu. Dari mana Anda bisa buktikan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sementara Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad tidak pernah mengatakan ada punya rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara tabi'in Sa'id bin Jubair, Ibnu Abbas dan yang tidak mengatakan pegang rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tahun 2019 di Indonesia ngaku pegang rambut apa? Nabi. Ya dapat dari mana? Oh, dari si fulan. Apakah mudah dia lepaskan gitu aja rambut Nabi? Dapat di Turki. Apakah mudah orang Turki kasih rambut Nabi sama ente misalnya? Bagaimana proses penerimanya? Siapa orang itu? Terlalu banyak pertanyaan. Berarti hukum asal itu rambut bukan rambut Nabi, kecuali ada dalil yang menunjukkan itu rambut Nabi. Nah, kalau hukum asal itu bukan rambut Nabi, maka hukum asal tidak boleh bertabaruk dengan rambut orang. Enggak boleh. Sampai ada dalil bahwasanya itu benar-benar rambut Nabi. Kalau nggak ada dalilnya, kalau ada dalilnya saya juga pingin cium rambut Nabi. Kalau ada dalilnya, ya. Kalau nggak ada dalilnya, hukum asal maka bukan. Dan alhamdulillah Nabi SAW juga tidak pernah memotivasi secara lisan mengatakan, ya jagalah rambut-rambutku, kemudian biarkan sampai umatku, tidak ada. Tapi Nabi tahu rambut beliau berkah, ya. Yang Nabi wasiatkan banyak ajaran-ajarannya. Jadi keberkahan, kalau kita tidak bisa dapat keberkahan di rambut Nabi, masih banyak keberkahan ajaran Nabi. Nabi mengajarkan salat malam, itu keberkahan luar biasa. Nabi ajarkan sedekah, itu keberkahan luar biasa. Antum mencari keberkahan dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi mengatakan, al ulama warathatul anbiya wal anbiya lam yuwarithu dinar wala dirhaman wa innama warathul ilm. Faman akhadahu faqad akhadha hadzan wafiran. Para nabi adalah ya pewaris, para ulama pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tapi hanya mewariskan apa? Ilmu. Maka seorang berusaha mengambil keberkahan dari ilmu yang diajarkan oleh Nabi, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kepada Allah. Pada kesempatan yang baik ini saya sedang berkunjung ke pesantren Jabal Thoriq yang berada di Sragen. Alhamdulillah saya bertemu langsung dengan ustadz kita, yaitu Ustadz Samsuri hafizahullah taala. Yang saya lihat dan saya saksikan secara langsung progres program yang ada di pesantren, baik itu program santrinya sangat begitu baik dan cukup maksimal. Mudah-mudahan
apa yang sudah diberikan support dan dukungannya oleh umat Islam bisa memberikan pahala yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya untuk mengembangkan beberapa fasilitas yang ada, maka masih ada yang perlu kita tetap ikut andil di dalamnya. Kita ikut mensupport untuk memberikan dukungan kepada dakwah Islam, terutama kepada anak-anak kita, untuk generasi kita yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk bersumbangsih, untuk memberikan support dan andilnya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada pengurus yang ada di Pondok Pesantren Jabal Thoriq ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.